Halo teman-teman, Anjay. selamat datang di Ruang Ngobrol. Kombinasi yang baru ya, Oh, oh. Nas. Baru pertama Baru kali ya. pertama kali kombinasi Jojo dan Nanas. Nah, hari ini kita akan membahas film anime lagi, judulnya Trapezium. Trapezium. Biasanya kan kalau bahas film anime kan biasa sama Daris, tapi waktu itu Daris tidak bisa karena persiapan mau mantenan. Betul sekali. Jadi akhirnya yang menonton di bioskop Hanya kita berdua. Dan Gitu. kita sama-sama nggak tahu ya ini kapan tayangnya juga karena Iya. kan banyak anime-anime yang mau baru keluar kan. Iya. Review-review yang keluar gitu. Iya, jadi yang penting kita bahas dulu lah. Dan kita bahas dulu aja lah. Dan waktu itu kita juga waktu nonton Trapezium kita juga nggak expect apa-apa ya. Aku bahkan tidak nonton trailernya loh, Sama teman-teman. sekali aku nggak tahu, aku cuma disuruh, oke, ini ono anime, silahkan tonton. Iya, kita Nah, coba tonton aja. Dan ternyata pengalaman yang menarik ya. Oh, menarik. Ternyata pengalaman yang menarik karena kita nggak punya ekspektasi apa-apa jadinya. Kita datang nonton begitu saja dan langsung Betul dibahas. sekali. Nah, Nas, gimana? Silakan kamu duluan, Nas. Menurutmu, tanggapanmu setelah menonton film Trapezium? belum, kita Apa? kan harus menceritakan premisnya dulu. Oke. Iya dong, Nas. kan Oke. nggak semua penonton tahu. Oh, oke, Trapezium betul ya. apa. Kita bahas tuh. Trapezium, Nas. Silakan, Nas. Trapezium itu intinya tuh tentang seorang anak siswi SMA, SMA. namanya Azumi. Azumi apa Azuma ya? Azumi. Azumi. Nah, dia itu mengumpulkan teman-temannya untuk dibikin sebuah idol, grup idol gitu. Nah, jadi dimulai dia bangun idol dari awal gitu loh. Sampai akhirnya mereka masuk ke agensi dan direkrut dan ya intinya dapat panggung untuk tampil di acara-acara on air gitu. Iya. Seperti itu kurang lebihnya. Iya, dan ketika filmnya menceritakan soal gimana idol mereka berproses dan perform, aku ya teman-teman, aku di sini disclaimer aja, aku tuh bukan nggak into idol-idolan, tapi sepengetahuanku ya ada proses yang mereka kemudian mereka ya perform independen, kemudian sebelum akhirnya dilirik dan bekerja bersama agensi. Dan saya mau gitu. disclaimer juga, ini adalah tontonan idol pertama saya. Apa itu Oshinoko? Lupakan Oshinoko. Oshinoko bukan idol. Aku juga, aku juga. Iya, mungkin anu ya. Berikan pikiran Anda. Iya, Idol. kalau Oshinoko itu kan banyakan apa ya, drama pribadinya. Kalau ini kan betul-betul fokus skena peridolan. Betul sekali. Nah, kalau buatku sendiri ya ketika menonton film ini, sekali lagi ini teman-teman, kami datang ke bioskop itu tidak ada ekspektasi apapun. Betul sekali. Tidak ada riset apa-apa, datang saja menonton. Di awal ini aku pribadi ya, Nas ya. Di awal itu ketika aku menonton, aku merasa pacingnya itu cukup pelan. Ya. Cukup pelan, dan karakter utamanya seperti namanya? Azumi. Lupa. Azumi ini kan di awal kan Azumi ini diceritakan dia berkeliling ke segala penjuru dari kota yang kecil ke berbagai SMA untuk Merekrut. kita belum tahu oleh merekrut. Ya, Untuk awalnya tuh pengen iya, berteman. untuk nyari teman kesannya. Iya. Dan sebenarnya cukup lama ya, proses ini berjalan cukup lama, dan kita juga agak bingung nih orang ngapain sih keliling-keliling kayak gitu. Nah, ternyata setelah filmnya bergulir sekian lama, barulah kita paham bahwa ternyata si Azumi ini mau bikin idol. Nah, aku sih dari awal emang udah kelihatan kalau dia mau nganu sih, mau ada tendensi untuk melakukan sesuatu gitu loh. Ya. Jadi dari dia memperhitungkan, bikin peta di rumahnya kan ada petanya kan. Nah, ini tujuannya siapa. Terus ketika dia merasa dapat orangnya, nah ditandain. Enggak, di tangannya ada tangannya kan mesti kan di balik tangannya terus ngasih tanda satu dapat. Oh, oke, ada detail gitu tadi ya. Oke. Makanya aku sebenarnya ketika dia akhirnya bikin ketahuan tujuan aslinya, aku tuh ya udah expect aja gitu karena dari awal dia emang sengaja mendesain seperti itu, walaupun ketika awal-awal ngomongnya pengen berteman. Nah, seperti itu. Nah, experience yang kami berdua alami ini kan ketika kami ceritakannya agak sedikit berbeda kan. Istilahnya resepsi kami berbeda terhadap proses yang dia jalani Azumi itu. Dan ternyata aku pikir, menurutku ya Nas, inilah yang kemudian menjadi akar konflik di film. Ya, tadi kan aku bilang di awal, ini kok si Azumi ini nggak begitu clear goalnya apa. Nanas juga merasa demikian, tapi kan Nanas sudah mulai menangkap bakal ada sesuatu nih
Ya, ya kan? Sebenarnya enggak juga sih. Sebenarnya dari awal aku udah Iya ada udah feeling. bukan feeling. Apa? Kan kita kan pertama kali ketika saya diberitahu sama Mas Daris kan ini kan Trapezium itu apa? Anime tentang idol. Oh, aku enggak sih. Ya wis. Itu aku enggak. Oh, ya bener. Aku enggak. Makanya ketika Azumi ngasih tanda, 1, 2. Nah. Itu aku udah udah dapat ini. Nah, menariknya Pokemonnya. Nanas datang dengan sedikit ekspektasi. Sedikit ekspektasi. Sehingga dia bisa sedikit banyak mengantisipasi si Azumi Ngapain? mau ngapain. Iya, Nah, iya. aku sebagai orang yang tidak punya ekspektasi. Oh ya, jenengan Merasa bahwa ini mau kemana sih? Mungkin, iya. mungkin ya. Karakter-karakter di film ini juga merasa demikian. Ketika tokoh si Azumi ini datang, ada yang ngerasa wah, ya mau temenan aja nih. temenan aja. Oh. Mungkin ada juga yang merasa kayak ya mau temenan sih, tapi kayaknya mau ke arah sini, dan itu kan yang menjadi akar konflik karena apa ya, Azumi itu tidak sepenuhnya bukan berterus terang ya, terbuka dengan end goal-nya dia mengajak teman-teman ini mau ngapain, karena prosesnya betul-betul kayak proses berteman aja, jalan-jalan, ikut kegiatan ini, ikut kegiatan ini, yang itu aku bener-bener lost juga. Ya, yang ternyata secara strategi sama si Azumi itu di post di medsos supaya ya pelan-pelan ngebangun citra idolnya supaya nanti ke depannya itu ya ada atensi yang tertarik. ada kegunaannya lah secara publisitas keidolan, dan ketika idol mereka semakin lemah semakin sukses kan ternyata saya terbukti bahwa ya yang ternyata yang nggak semua orang on board sepenuhnya dengan tujuan besar menjadi idol yang dielulukan seperti yang diimpikan si Azumi tadi. Dan ya, kan ini kan akar permasalahannya kan masalah komunikasi kan. Betul. Kayaknya itu loh, ketika mereka sebelum akhirnya dapat tawaran untuk menjadi idol gitu loh. Kayaknya dari awal pertama nggak ngomong tujuannya, terus sebenarnya tuh anggota yang lainnya tuh kayak udah kelihatan konfliknya dari awalnya tuh. Cuma mbak yang robot itu terutama kelihatan banget. Iya. Yaitu orangnya tuh nggak bisa untuk bertemu dengan banyak orang. Dan Azumi tetap memaksakan dalam tanda kutip. Betul, menarik. Dalam icon. Poin yang menarik. Kita ngomongin karakter ya. Karakter di grup idolnya ada 45 sih. 4 ya. Dari 4 penjuru matangin kalau kita lihat petanya. Ya sebenarnya dia maunya ada 3, tapi kebetulan teman masa kecilnya tuh datang gitu loh. Jadi dia nggak perlu untuk Oke. Intinya berempat. Empat ini kan karakter beda-beda ya. Ada yang butuh-butuh pentolannya yang semangat banget, si Azumi tokoh utamanya. Ada yang Ojo sama banget karakternya. Ada karakternya penyeimbang gitu. Iya. Kata teman-temannya mulai goyah. Terus yang rambut hitam ini agak tomboy enggak ya? Tomboy enggak sih. Enggak ya, orangnya apa karakter? Agak kalem, sama yang kalem dan penakut sebenarnya. Iya, sama yang satu lagi yang paling kecil, yang introvert banget, yang memang dunia itu dunia belakang layar, programming robot ya. Programming robot. Dan ternyata ya 4 karakter ini seiring berjalan cerita ya berkonflik. Konflik jelas. Berkonflik karena ya itu tadi seperti yang kita dari tadi kita bahas itu kan, karena ada tidak terbukaan dalam mengkomunikasikan end goal dan visi peridolan. Dan seperti masa remaja gitu ya, ketika temannya maju terus dia kayak ikut arus itu akhirnya nggak berani ngomong. Padahal dari awal dia tuh udah nggak serak dengan itu. Betul. Akhirnya dia ngempet sampai ketika di puncak konflik meledak. Meledak semua. Kelompoknya literally bubar. Spoiler dong. Ya ini nggak ada ini nggak ada, ya agak spoiler sih, tapi sebenarnya dari segi cerita karena nggak ada yang plot yang gimana kan. Ini kan berjalan natural sebagaimana mestinya aja sebenarnya. Ya, grup idol memang kayaknya konfliknya kayak gini nggak sih? Iya. Ya kayak konflik internal gitu. Iya, dan di belakangnya kan secara individu mereka juga ada istilahnya keperluan pribadi yang conflicting lah istilahnya, berlawanan dengan visi idolnya yang dibawa si Azumi ini. Ada yang pacaran, ada yang ngapain ya, classic idol problem. Yes. Gitu. Tapi ini ya sih teman-teman, ceritanya menarik. Kalau misalnya pengen
nggak tahu ya, mungkin pengen ngerti bagaimana sebuah idol berkembang dari bawah banget dan gimana konflik-konfliknya. Ya intinya film ini lebih ke ngomongin soal proses. Proses, betul sekali. Jadi Boci The Rock itu nggak bisa masuk ke sini. Sama-sama proses, tapi itu kan tendensinya kan apa komedi gitu. Kalau ini lebih absurd. Iya. Nah. Iya. Soalnya kalau di anime Trapezium ada yang suka dikit-dikit minta dibayarin, bubar dari awal. Yamada Rio. Ojo sama tapi bokeh. Iya, oke. Itu mungkin Nanas ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin ini aja sih ya. Mungkin antara karena aku ekspektasi udah tahu ini film idol. Aku tuh bolak-balik itu ada ketakutan tersendiri gitu loh. Apa tuh? Ketakutan ini jangan-jangan nanti skandalnya kayak Oshinoko. Oh, ada skandal-skandal luar biasa. Enggak sih, ini enggak ada skandal yang gimana kok. Ini proses aman ternyata. Proses alami aja gimana dari pertemanan bertumbuh menjadi pekerjaan. Ini pekerjaan kan. Makanya teman-teman kalau nonton Trapezium tolong buang jauh-jauh pikiran tentang Oshinoko. Bersihkan pikiran kalian. Itu meracuni. Aku nggak ngikutin soalnya Oshinoko. Aku nggak ngikutin sih, cuma aku kan sempat baca komiknya kan 2 volume dan tahu anjir langsung hamil. Oh, no. Enggak ya. Ini tidak seperti itu. Ini ya lempeng-lempeng aja kayak pertemanan lah, konflik remaja, pertemanan anak SMA yang kemudian berproses bertumbuh menjalani sebuah pekerjaan. Itu aja sih paling. Oke, nanti ya kalau misalnya sudah tayang secara legal ya. Ya, kita nggak tahu ya kapan tayangnya di apa kayak Prime dan sebagainya. Iya, secara legal nantikan saja dan ya nontonnya yang legal ya, jangan yang bajakan. Oh, udah jelas dong. Dan gambarnya bagus. Tuh yang harus bikin. Betul. Gambarnya juga apresiasi. Bagus. Terakhir mungkin nggak dari segi karakter gambar sedikit banyak punya kemiripan dengan gaya gambar khasnya Kyoto Animation. Ya nggak sih? Enggak sih anakku. Kamu kemana? Oh, aku merasa gitu. Ya karena dia Cloverwork ya, dan aku udah menyimak beberapa karyanya dari Cloverwork kayak Akebi, terus apa Dress Up Darling itu. Jadi aku udah nemu gayanya seperti ini. Ya enak lah, overall enak sekali ditonton, apalagi di resolusi yang bagus. Iyalah, kayak bioskop mas. Iya dong bioskop So kalau nanti legal nontonnya 1080p. Oke, itu aja teman-teman dari kami soal Trapezium. Jangan lupa untuk subscribe ke Ruang Ngobrol, like juga, dan kalau misalnya ada ngobrol-ngobrol langsung aja ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Betul. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video-video dan kolaborasi kami berikutnya. Anjay. Langsung Nas, tutup. Kelas. Wah, aku loh anjir. Jangan